Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Aku tak cocok MC. Hai sore semuanya. Coba saya dengan Alimah. Ya ini alhamdulillah saya ditemani mbak-mbak cantik. Ada Anissa Melani dari Sumbawa. Hai sahabat teman-teman. Hai. Ada Yulita Ratnasari dari Gondek Selawung satu desa. Hai. Ada Novia Ikrofatun dari Madiun. Ya. Oke ya, sudah kenalannya sudah. Ini ada Mbak Yulita tujuan Hong Kong. Iya toh, tujuan Hong Kong. Anissa Melani tujuan Taiwan Panti Jompo. Novia Ikrofatin juga tujuan Taiwan Panti Jompo ya. Semangat semuanya ya. Semangat. Sekarang tak tanya dari Novia. Kenapa Panti Jompo yang menjadi pilihanmu? Karena ada jam istirahatnya, jadi saya bisa telepon anak. Oh, jadi kamu rasa di Panti Jompo itu lebih mudah karena jamnya terpisah. Iya. Kayak kerja kita mempekerja Iya. pokoknya Iya. saya kerjakan waktu ini saya habiskan totalitas untuk bekerja. Ya, terus nanti kalau jam istirahat saya bisa telepon keluarga, saya juga bisa tidur dengan tenang, gitu ya. Obat lelah. Obat lelah ya. Tapi jangan sampai nanti ketika kebebasan terus kamu kebablasan, jangan ya. Karena nanti itu bebas tidak seperti PRT juga ya. Terus apakah kamu tidak merasa takut bekerja di Panti Jompo? Tidak. Siap ya? Insya Allah siap. Siap ya, oke. Anissa Melani, Hong Kong dulu pernah bekerja 4 tahun di Hong Kong. Ya dulu juga lewat CCUK dan sekarang kembali lagi. Jadi CCUK sudah ada di hati. Dan berjodoh lagi, alhamdulillah jumpa saya. Makasih ya sudah datang jauh-jauh dari Sumbawa, datang ke sini, masya Allah, alhamdulillah. Oh lihat di TikTok, oh iya. Setelah lihat di TikTok dengan kenyataan yang kamu terima, apakah beda apa neng TikTok karo neng? Sama, soalnya kan prosesnya cepat. Oh sama, termasuk prosesnya cepat ya. Jadi teman-teman ya jangan khawatir yang sedang di TikTok. Jangan khawatir, kita itu Bukan hanya cuma iklan. bukan hanya cuma iklan ya. Realnya seperti ini ya. Makasih ya Melani ya. Kenapa Panti Jompo? Memilih Panti Jompo? Lebih besar gajinya. Oh lebih besar gajinya ya. Siap, semangat. Gaji pokok Panti Jompo saat ini bisa 15 juta. Ya rata-rata anak-anak yang di sana yang sudah di sana itu terima gaji 25 juta, 28 juga ada, itu sudah bisa libur 2 kali dan jam istirahat itu cuma lembur 4 jam, kadang ada yang 5 jam, Sabtu Minggu kadang lembur gitu. Jadi itu anak-anak bisa terima 25, ada yang 28 juta. Nanti uangnya dikumpulkan ya. Uangnya dikumpulkan yang banyak, dikumpulkan nanti pulang bisa kaya raya ya. Yulita, kenapa ke Hong Kong sayang? Biar bisa ketemu ibu saya di sana. Ibunya di Hong Kong. Ibunya sudah berapa lama di Hong Kong? Udah hampir 20 tahun lebih. Berarti masa mudanya ibumu dihabiskan di Hong Kong. Ayahmu? Di rumah. Ayah di rumah. Mereka nggak pernah bersama? Jarang bersama. Pulangnya ibumu berapa? Dari 2005 sampai sekarang. Enggak pernah. Bilang ke ibumu loh. Kapan kalian akan Kemarin bersama? Mau COVID kemarin mau mencari sana mau pulang. Terus ini, ya Allah, oke. Bapak ibumu itu termasuk pejuang LDR ya. Nanti sampaikan sama ibumu. Lek wis awakmu kerja, anaknya berapa? 3. Kamu nomor 3. Berarti kamu yang terakhir. Wis omong ibumu, wis Bu, aja kerja ning luar negeri nek. Ngumpul karo bapak, dihabiskan masa tua, ngumpul bersama suami. Nanti biar disayangi bapak, dipanja. Terus saya yakin kehidupan kalian dhewe-dhewe ora penak. Pangga penak iki ketika bersama-sama, bangun tidur ya ada suami, mau tidur ya dipeluk suami, makan di bareng keluarga. Saya yakin itu ibumu tuh pejuang yang luar biasa. Aku wis kerja, Bu. Iki anak-anak yus gede kabeh termasuk aku lagi luwe yus wis kita pejuang-pejuang keluarga. Sampai biar sepopene aku dan mas-mas mbak-mbak lagi kita harus kerja semua. Gue serasa kerja di luar negeri seneng-senengnya di sisa umur bapak ibu seneng-seneng bersama di rumah karo bapak karo ibu. Nanti aku tak bantu
Sampean biar ngopeni aku tak bantu ngopeni sampean. Bilang itu sama ibu. Wah, penangsan 20 tahun. Berarti masa mudanya tidak disentuh-sentuh. Tidak dikeloni suami. Bayangkan toh. Itu pasti di dalam hati ada rasa tangis yang luar biasa. Aku yang nangis kadang gitu. Ya itu pasti. Ya, semangat ya. Nanti dibilang ibunya, kan harus bisa mesamin. Ya, harus bisa 20 tahun, harus berjuang 20 tahun di negara orang itu tidak mudah. Ya. Kayak nanti kamu perjuangan kamu ya susui, kamu kan punya anak. Ya punya anak, punya keluarga. Dan kalau dia oke, kayak dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Jadi neng kono rasa tuh beli bagian pakaian branded, gaya ngatur ngidul dan lain sebagainya, foto dari A atau Z. Yang dibutuhkan tuh uang. Ya, tujuanmu kan mau cari uang, jadi yang dibutuhkan uang. Dan cari uang yang banyak dan dikumpulkan dan pulang berperan sebagai peran masing-masing. Julita ya sebagai istri, sebagai ibu. Melani besok sudah kan dan nikah. Dapat suami yang baik. Novia juga jadi peran sebagai ibu yang hebat, jadi anak yang hebat buat orang tuanya. Uangnya segera dikumpulkan. Ya, umum masih muda, ya. Anda ini luar biasa. Wanita mau berjuang ini luar biasa. Tapi memang ketika kita wanita, dunia ini terlalu kejam untuk wanita-wanita yang tidak berpenghasilan. Ya, wanita ini jadi belum menikah, tapi masih mau bekerja ini karena dia sedang upgrade diri, karena ingin menjadi wanita yang berkualitas, pengen punya penghasilan, pengen punya uang. Kalau aja pengen dihargai, kamu belum nikah tak boleh kejenguk kayak besok habis nikah, habis punya anak, bisa berkumpul bersama keluarga. Aku besok bisa ninggalin anak ini, tapi kan sudah kamu baca suratmu. Hal yang paling menyakitkan itu sebenarnya jauh dari suami dan anak, itu betul. Hal yang paling menyakitkan memang betul, jauh dari suami dan anak ini tidak mudah sebagai seorang ibu dan seorang istri. Tetapi dia mau berjuang untuk keluarganya, kan dia merasakan ternyata hidup di rumah tanpa uang itu luar biasa pedihnya. Ternyata ada anak, ada keluarga ini tanpa uang itu luar biasa sakitnya, luar biasa bingungnya ketika tangi turun nggak punya uang. Ketika kita melihat anak-anak butuh uang di masa untuk sekolah mereka, untuk masa depan mereka, itu sulit. Makanya dia berjuang walaupun sakit, berjuang gitu. Ya, itu memang betul. Memang nggak ada lah sesungguhnya kebahagiaan jauh dari suami, jauh dari anak bagi seorang wanita itu tentu enggak mudah. Makanya ibu kamu nanti kalau kamu kerja, terus mapan, ibu rumah tua, dan berbahagia di sisa umurnya. Kita nggak tahu usia itu sampai kapan. Dan dia juga ikut merasakan bahagia jadi nyonya, jadi seorang istri. Masamu jadi pejuang di luar negeri 20 tahun itu luar biasa pedihnya. Saya yakin dia nomor-nomor sering nangis. Saiki ya paling bisa ratek kroso karena setiap hari terbiasa. Tapi ya masaknya biar dia juga ikut merasakan seperti nyonya-nyonya. Ya semangat ya. Ada Anissa Melani dari Sumbawa. Saya tadi melihat satu cerita, boleh saya ungkap ya, tanpa seorang ayah. Ketika itu di SMP-nya ibunya ditinggal pergi ayahnya, jadi dia harus dibesarkan tanpa seorang ayah. Dia tahu bagaimana pedihnya seorang ibunya mencari uang untuk seorang Melani. Ibunya tentu perjuangan yang luar biasa mencari uang untuk menyekolahkan Melani, membesarkan Melani dan adiknya seorang diri. Dan tentu tidak mudah bagi seorang wanita harus berjuang dan membesarkan dua anak. Adikmu cewek atau cowok? Cewek itu, ya tentu tidak mudah ibumu. Dan sampai saat ini ibunya tak dengan belum menikah lagi. Ya, ibumu itu tidak menikah lagi bukan karena dia tidak ingin menikah, tapi karena dia mengutamakan Melani. Mengutamakan Melani itu kebahagiaan Melani sama adiknya Melani itu lebih penting bagi ibunya. Dia takut ketika menikah ternyata suami barunya dia tidak menyayangi Melani, dia tidak menyayangi adikmu. Enggak apa-apa, aku tak kerja diri. Enggak apa-apa, aku berjuang diri. Enggak apa-apa, aku sendiri dulu untuk Melani dan adikmu. Itu ya, Melani nanti kelak saya doakan kamu menjadi sukses, terus bisa menyayangi orang tuamu, meratukan orang tuamu, ya menjaga orang tuamu. Di sana kerja yang baik dan cari uang yang banyak, ojo dihambur-hamburkan, disimpan sampai punya tabungan 1 M.
Ya, amin ya, semoga bisa. Dan insya Allah kalau itu benar-benar setiap hari dalam doamu dan kamu benar-benar serius mencari uang 1 M di panti jompo, insya Allah tidak begitu lama, 6 tahun lah itu bisa. Ya, sebenarnya udah dihambur-hamburkan loh ya. Dan kamu benar-benar serius, baik bekerja dengan baik, serius, ora dihambur-hamburkan, niatnya min kerja karo kan gitu ya. Harus bisa ya, gitu ya. Melani, semangat ya. Amin. Novia Ikrofatun, seorang single parent. Wow, belum sah. Tapi gimana? Kok belum sah? Semangat ya. Tentu tidak mudah, tidak ada pernikahan yang mau cerai atau mau bermasalah. Tapi kadang kenyataan hidup yang kita terima itu tidak sesuai harapan-harapan. Tidak ada ketika mau menikah yang namanya besok gagal, tidak ada. Tetapi ternyata di sepanjang jalan ada batu, ada jurang, ada licin dan terlalu curam, kita harus terjatuh. Ya, ketika kita gagal dalam pernikahan bukan berarti gagal segalanya. Jadi intinya kita jalani saja dengan baik. Ini adalah sudah takdir Gusti Allah. Ke depan tugas kita cuma berbuat baik saja. Ya, semangat ya. Semoga nanti dimudahkan dalam segala hal. Ya, termasuk menjadi seorang anak buat orang tuamu. Ya, menjadi seorang ibu buat anakmu. Kalian ada ibu ada sosok yang dicontoh. Kayak Melani ini pasti dia sangat bangga kepada ibunya. Jadi termasuk jenengan, walaupun di luar negeri, anak-anak biar bangga kepadamu. Posting yang bagus-bagus, posting kerja keras kalian, bangun tidur selalu berdoa mendoakan anak, walaupun jauh dari anak, jauh dari suami, doa selalu ada. Bismillahirrahmanirrahim, apa kata-kata yang memotivasi. Tidaknya dengan postingan kita, anak dan keluarga tahu bahwa kita sangat mencintai mereka. Jangan postingnya neko-neko, apalagi Taiwan keras, banyak laki-laki tampan dan memesona. Dan salah satu ujian wanita yang menunggu duit mukeh, nekono ganteng-ganteng, itu salah satu. Tapi kalian kan punya anak, kalian seorang ibu, jadi saya posting yang baik-baik saja. Saya kerja, di posting anakku, aku kerja ya, kalian juga baik-baik ya, doakan dan 1 M terkumpul di hashtag ingin uang 1 M, tabungan 1 M di hashtag setiap hari ya. Semangat ya, jadi harus kuat dengan cobaan-cobaannya, termasuk yaitu tadi godaannya laki-laki ya, harus kuat ya. Jadi pasti yang bagus-bagus, karena ibu ini contoh buat anak ya, termasuk Yulita itu juga contoh buat anaknya. Sudah seorang ibu harus menjadi contoh, walaupun jauh dari keluarga, walaupun sedang, tentu pelukan seorang yang paling hangat itu adalah pelukan seorang ibu buat anaknya, itu pelukan yang paling hangat. Tetapi saya yakin ini adalah sudah tak niati. Dan ini ada jalan sing wis tak pikir berulang kali sebelum jenengan masuk sini ya. Makanya itu sudah keputusan kita berjuang untuk mereka. Kita akan menjadi ibu yang bisa dibanggakan anak. Kita akan jadi istri yang bisa dibanggakan suami. Dan kita ada seorang anak yang bisa dibanggakan keluarga. Ya, semangat, nanti semoga bisa sukses ya. Kerja yang baik di sana itu jangan banding-banding nih ya. Ingat, aku mau kerja yang baik saja. Di Indonesia masih banyak beberapa PT menanti tempat saya. Jadi kerja yang baik. Walaupun majikan kadang ini, majikan kadang itu bukan majikan yang cerewet, bukan majikan yang menuntut. Saya bekerja baik, saya bekerja keras, adalah sudah tugas saya. Gaji pokok 15 juta, gaji pokok 10 juta, uang 10 juta, uang 15 tidak mudah dicari. Jadi kerja keras memang wajar. Majikan menuntut saya bersih ya wajar. Majikan menuntut saya kerja yang bagus ya wajar, karena gaji saya besar. Jadi jangan merasa ketika majikan ini tak anggap kereng, tak anggap setan, tak anggap demit, tak anggap apa. Jangan. Saya bekerja baik ini wajar karena saya digaji. Saya bekerja keras juga wajar karena gaji saya tinggi. Ya. Gitu. Jadi jangan merasa kalian nanti ketika maji tegur merasa majikan cerewet. Mereka sudah tugasnya menegur sampean, dan kerja yang baik ada tugas kalian. Ya, jangan kabur. Di Hong Kong atau di Taiwan jangan kabur. Karena nanti kalau kabur akan banyak masalah baru. Dan kabur ketika ada masalah bukan suatu penyelesaian suatu masalah. Kalau ada masalah silakan WA saya. Jadi jangan kabur. Karena menjadi ilegal tentu tidak mudah. Kalau kaburan tentu kalian nanti akan membahayakan diri sampean sendiri. Ada anak-anak yang menanti.
ada keluarga yang menanti, ada orang tua yang menanti. Saya ingin orang tua saya tidur tenang ketika saya bekerja. Saya ingin anak saya nyaman ketika bekerja. Aku tak kerja yang baik saja. Jangan kabur, jangan mudah tergoda. Tentu orang mau kaburan tuh diiming-iming yang pertama gaji, tempat kerja yang menyenangkan. Tetapi itu tidak seperti kenyataan, itu banyak sekali. Ada yang sakit ketika mau kabur diiming-iming hal, tapi ketika sakit ternyata sama majikan dibuang di taman, itu ada. Dan ketika kecelakaan nggak ada yang menolong, karena majikan mau menolong juga takut. Itu ada. Jadi jangan kabur, ya. Di luar negeri juga marak sekali dengan narkoba, dengan hal-hal yang tidak baik, minum-minuman keras dan lain sebagainya, merokok dan lain sebagainya. Jangan merokok ya, dan rokok ya, dan rokok ya. Jangan. Sepahit apapun, sebaik banyaknya uang pun, nakal-nakal apapun, jangan merokok. Orang baik lah, ya. Apalagi ibu, apalagi cewek, ya. Orang segaya-gayaan, foto diposting merokok, buat apa, mak? Singkat nih gitu, ya. Buat apa? Banyak sekali yang seperti itu. Saya bahkan nyapa cacah ke orang eman duitnya, nyapa cacah ke orang eman. Besok dilihat kayak lu merokok kan, orang memandang itu malah sebelah mata, iya enggak? Jadi walaupun banyak uang, walaupun di luar negeri bebas, jangan merokok, jangan miras. Kalian ada seorang wanita, kalian ada seorang ibu, ya. Kalian Melani ada seorang kakak yang akan dicontoh adik, dan Melani ada kebanggaan keluarga. Jangan nakal, ya. Oke. Bekerja yang baik, uangnya dikumpulkan, bekerja dengan hati senang dan ikhlas, itu akan memudahkan kita dalam menjalani semua pekerjaan. Ketika kita senang, ikhlas, happy menjalani pekerjaan, itu artinya nanti kita akan meringankan. Walaupun berat, kalau dijalani ikhlas, senang, akan ringan. Ya, ketika kita semua melakukan dengan ikhlas, senang, uangnya ya barokah, ya menerimanya dengan senang, gitu. Ya, oke ya. Terima kasih semuanya. Intinya bekerja yang baik, yang jujur, bukan hanya karena uang 10 juta dan 15 juta saja, itu harus dicari dengan tidak mudah, termasuk bekerja keras, jujur, disiplin, dan tentu harus diiringi dengan doa. Jangan sampai mengejar dunia dan Anda lupa pada yang punya dunia. Jadi bekerja keras dan jangan lupa berdoa pada Tuhan. Semoga ke depan kita selalu diberikan kemudahan. Semoga ke depan kita apa yang dicita-citakan semoga disegerakan, dan semoga orang-orang yang ditinggal nanti selalu dalam keadaan sehat. Nanti ibu-ibu jenengan, orang tua jenengan bisa melihat kesuksesan jenengan, anak-anak bisa bangga pada jenengan semua. Melani juga nanti adiknya bisa disekolahkan. Melani kelak jadi orang yang sukses dengan perjuangan keras Melani. Dengan Melani luar biasa. Novia juga seorang anak dan seorang ibu yang luar biasa. Julita juga ada seorang anak dan seorang ibu dan seorang istri yang hebat. Jadi semangat. Tetap di sini, di dalam hati ada keluarga yang sangat dicintai. Ada anak, ada orang tua, ada yang harus diperjuangkan. Uangnya disimpan dan disimpan. Biar pulang kelak kebahagiaan saya sesungguhnya ada ketika saya bisa berkumpul dengan keluarga dan punya uang. Itu ditanamkan dalam hati. Jadi orang dihabiskan uangnya di sana. Ya, oke ya, siap? Siap. Novia, Melani, dan Julita, saya terima kasih jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Alimah. Jangan sungkan-sungkan gratis karena WA saya. Kalau ada masalah WA saya, dan nggak ada masalah juga bisa WA saya, menanyakan kabar saya. Saya juga minta maaf mewakili seluruh staf-staf saya. Mungkin pas melayani jenengan ada salah atau kurangnya saya melatih jenengan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang jenengan cita-citakan segera tercapai. Semoga keluarga juga selalu sehat dan bahagia, kelak bisa berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan yang lebih sehat, bahagia, dan kaya raya. Amin. Semoga sukses ya Novia ya, Melani semoga sukses ya, kita hati-hati ya, semoga sukses ya. Dadah. Alimah CCUK, kebanggaan kita semua.